Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membuat sebuah sistem perancangan database di mana nama database kita atau masalah kita adalah tentang laundry. Jadi studi kasus kita adalah laundry. Sebelum kita membuat perancangan sebuah sistem database laundry, sebelumnya kita harus bisa mengidentifikasi dulu nih, identifikasi data-data yang apa saja di dalam laundry. Oke, yang pertama, data pertama adalah data petugas. Nanti di data petugas ini jelas di dalamnya pasti ada ID petugas, nama petugas, terus alamat, email, dan lain-lain. Nanti kita lihat dalam perancangan database kita. Lalu yang kedua adalah kita akan membuat data kedua kita adalah pelanggan. Data kedua kita pelanggan, di mana nanti di dalamnya ada ID pelanggan, ada nama pelanggan, alamat, dan email, ya, dan lain-lain nanti kita akan buat. Saat kita sebagai pelanggan, ya kan, sebagai pelanggan itu kan pasti datang ke tempat laundry punya cucian atau pakaian yang akan dibawa. Maka data ketiga yang kita temukan adalah yaitu data jenis cucian. Jadi sudah ada tiga nih data kita. Data pertama adalah data petugas, data kedua adalah data pelanggan, dan yang ketiga adalah data jenis cucian. Lalu saat ketika pelanggan nih datang ke tempat laundry, pastikan ada transaksi yang dilakukan. Maka data keempat yang kita temukan adalah data transaksi. Jadi ada 4 data ini, ditambah detail transaksi. Nanti detail transaksi ini menjelaskan bagaimana apa saja yang transaksi yang dia lakukan, terus jenis cucian, harga, dan nanti sebagainya. Oke, berikutnya kita akan membuat database-nya dulu nih. Jadi ketika kita membuat sebuah database, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita nyalakan Excel-nya dulu. Ya. Excel-nya dinyalakan, aktifkan Apache dan MySQL. Ya. Ketika kita sudah aktifkan Apache dan MySQL, berikutnya kita ke browser untuk membuka PHP admin. Ketikkan saja localhost garis miring PHP admin. Oke. Ketika kita sudah masuk di dalam localhost PHP admin, selanjutnya kita akan membuat database nih. Jadi misalkan nama database kita yang kita mau buat adalah log laundry. Okay. Jadi contoh nama database-nya adalah log laundry. Berikutnya kita ketikkan create, lalu tabel. Jadi di tabel ini tadi kan nih kita sudah punya 5 data. Data pertama tadi kan petugas, yang kedua adalah pelanggan, yang ketiga adalah jenis cucian, yang keempat adalah transaksi, yang kelima adalah detail transaksi. Oke, berarti kita punya 5 tabel nanti ya. Lalu kita buat tabel pertama adalah tabel petugas. Misalkan dia punya recordnya 6, kita create, lalu kita masukkan nih nama-nama kolomnya. Jelas pertama itu kita masukkan ID petugas. Yang kedua itu nama dari petugas, ya kan. Yang ketiga itu adalah jenis kelamin. Jadi ini adalah data-data yang terkait dengan petugas, ya.
yang harus ada hubungannya dengan petugas. Ini setelahnya. Data keempat itu ada nomor teleponnya. Telepon. Yang berikutnya ada email dari petugas ya. Jadi perlu juga email dari petugas supaya kalau misalnya ada terjadi kesalahan atau ketika pelanggan ingin berkomunikasi juga bisa melalui email ya kan, atau membuat sesuatu atau apa lah gitu. Yang berikutnya alamat dari si petugas ya, supaya pelanggan juga bisa mencari tahu ini alamat dari petugas. Jadi ini adalah data-data terkait dengan petugas ya. Jadi di dalam tabel petugas itu ada data-data dari petugas yang memiliki kaitannya ya. Jadi harus diisi sesuai dengan kaitan dari petugas itu. Lalu ini adalah tipe data ya. Jadi tipe data petugas itu dia harus integer ya. Terus nama kita bisa menggunakan teks saja. Dua jenis kelamin bisa menggunakan varchar. Telepon kita pakai teks, email juga teks, alamat juga teks ya. Nah di varchar ini kita harus masukkan ini berapa panjang atau berapa maksimal huruf yang bisa dimasukkan pada jenis kelamin ini. Misalkan nih antara 10 jadi panjang. Kalau untuk teks tidak perlu untuk masukkan dia punya panjang, karena teks ini kita bisa tulis sebanyak mungkin ya. Berikutnya pada ID petugas ini kita harus primary key ya. Primary key auto increment ya. Tujuannya adalah supaya penomorannya lebih mudah ya. Jadi petugas ID petugas ini nanti lebih mudah dicari, lebih mudah ditemukan ya. Maka dia sebagai primary key ya, kunci utamanya. Ketika kita sudah membuatnya, lalu kita save saja. Nah, maka menjadi satu tabel ini sudah jadi. Satu tabel itu di mana di dalamnya ada ID petugas, nama, jenis kelamin, telepon, email, dan alamat ya. Nah, di mana ID petugas ini adalah primary key-nya sebagai kuncinya, di mana auto increment ini kita tidak perlu menuliskan ID-nya, cukup tidak usah diisi, nanti dengan sendirinya dia perhitungan secara otomatis. Lalu kita akan membuat tabel berikutnya. Ini tabel petugas sudah jadi ya. Berikutnya kita buat satu tabel nih. Jadi tabel berikutnya adalah tabel pelanggan. Tabel pelanggan kita coba 6 nih. Ada 6 record. Nah lalu kita create. Nah sama kita masukkan data-data yang memiliki kaitannya dengan pelanggan ya. Jelas yang pertama itu harus ada ID dari pelanggan, ID pelanggan. Lalu yang kedua itu ada nama pelanggan atau nama saja ya, nama. Lalu ada jenis kelamin, yang berikutnya ada telepon dari pelanggan ya, supaya petugas bisa berkomunikasi dengan pelanggan ketika terjadi suatu kesalahan. Yang berikutnya ada email, lalu ada alamat dari si pelanggan ya. Jadi data-datanya hampir mirip dengan petugas. Lalu ID pelanggannya itu jelas ya, harus integer. Nama kita menggunakan tipe data teks, jenis kelamin kita varchar dengan panjangnya misalnya 10 ya untuk jenis kelamin. Jenis kelamin kan luasnya ya. Lalu nomor teleponnya kita bisa pakai teks, email sama bisa pakai tipe data teks, juga ada email ya. Jangan lupa untuk ID pelanggan harus primary key auto increment ya. Jadi ini sudah nih, jadi data atau tabel pelanggan kita ini sudah jadi, tinggal kita save. Nah jadi nih data-data dari pelanggan ya kan.
Selanjutnya kita akan membuat tabel ketiga, yaitu tabel jenis cucian ya. Jenis cucian harus ada nih, tabel jenis cucian, karena pelanggan datang ke tempat laundry pasti membawa pakaian nih ya. Misalnya ini kita klik yang saja nih jenis cuciannya ya 4 lah, klik oke. Nah ini pertama sama seperti tadi, harus ada ID dari jenis cucian. Tujuannya ya sama, supaya gampang dicari. Kalau kita cari menggunakan ID nya kan lebih gampang. Lalu apa-apa saja nih, ada ID jenis cucian, lalu ada nama dari cucian atau nama pakaiannya, nama pakaian, lalu ada harga. Ada harga kira-kira misalnya ini data-data pada jenis cucian ya kan. Sama tipe datanya adalah integer, lalu namanya menggunakan tipe data teks, harga kita menggunakan tipe data integer ya, harga. Oke. Lalu itu saja, panjangnya tidak usah diisi ya, tipe data integer nanti dengan sendirinya. Lalu untuk ID jenis cucian dia harus primary key ya, primary key auto increment. Oke, selanjutnya kita save. Nah, maka tabel jenis cucian sudah selesai dibuat ya. Ini adalah tabel di mana di dalam tabel di database laundry ini sudah ada 3 tabel nih, ada tabel jenis cucian, pelanggan, dan petugas. Berikutnya kita buat tabel berikutnya itu adalah tabel transaksi, di mana transaksi ini adalah tabel transaksi di mana pelanggan dan petugas melakukan sebuah transaksi, maka dibuatkan satu tabel. Misalkan transaksi ini ada 6 lah ya, jalannya create. Lalu ya seperti pertama harus ada ID dari transaksi, ID transaksi ya. Kedua, kira-kira apa nih di ID transaksi? Tanggal ya, tanggal terima ya, ada tanggal terima. Jadi tanggal terima ya kan. Kalau ID transaksi itu kan pasti, di transaksi itu kan pasti ada tanggal terima ini ya, tanggal terima, terus siapa yang menerima gitu ya, atau petugas penerima, petugas penerima ya. Harus ada petugas penerima ya. Dan itu harus jelas, kalau tidak nanti semuanya bisa jadi mix ya. Ada petugas penerima. Lalu kalau ada tanggal terima pasti ada tanggal serah, tanggal serah pakaiannya. Nah juga siapa, petugas mana yang melakukan penyerahan barangnya, tanggal serah, maka ada petugas serah. Yang berikutnya itu ada petugas serah, kira-kira apa lagi nih selain petugas serah? Juga ada tanggal serah, petugas serah, ID ya, harus ada ID dari pelanggan. Pelanggan mana yang terima, kira-kira saat dia melakukan penyerahan barang itu siapa pelanggan yang menerimanya ya kan. Siapa tahu pelanggan yang diterima itu kan berbeda ya dari yang sebelumnya. Kira-kira ini apa lagi nih selain ID pelanggan? ID pelanggan, lalu ada apa ya, coba apa lagi nih? Itu saja ya kira-kira. Oke. Lalu untuk ID transaksinya sama, kita menggunakan tipe data integer. Lalu tanggal terima, karena tanggal terima ini harus menggunakan tipe data date ya. Petugas penerima sama integer ya, karena
nanti di petugas penerima ini diisinya adalah ID dari petugas, bukan nama ya, jadi ID, maka dia harus tipe data integer. Lalu ada tanggal serah, sama menggunakan tipe data date. Petugas serah, sama. Lalu ada ID pelanggan, sama menggunakan tipe data integer. Sama ID transaksinya harus menjadi primary key. Primary key auto increment. Maka selesai sudah untuk tabel transaksi ini. Jadi tabel transaksi ini ada 6. Ada ID transaksi, tanggal terima, petugas penerima, tanggal serah, petugas serah, dan ID pelanggan. Kira-kira mungkin ada apa lagi? Oh iya, mungkin ada status ya. Status nih, jadi kita tambah nih. Kita bisa menambahkan data-datanya ini di dalam tabel transaksi dengan cara kita mau tambahkan berapa kolom nih. Misalnya kita mau tambahkan 3 kolom nih. Ini adalah tambahkan 3 kolom ini setelah ID pelanggan atau tanggal serah atau petugas ya. Kita ini mau menambah di bawah ID pelanggan, maka cukup memilih after ID pelanggan. Ketikkan go. Oke, ini nama tabelnya. Jadi ini kita harus ada status nih, status dari cucian. Maksudnya bagaimana status? Jadi status ini kita bisa mengetahui ini kita punya pakaian ini lagi dicuci atau sudah diterima atau lagi disetrika. Jadi kita bisa tahu nih melalui status. Lalu apalagi data-data kira-kira? Datanya mungkin nick boleh lah, nick boleh. Juga ada catatan ya, catatan. Jadi catatan ini ya, karena status ini dia tipe datanya teks ya, atau tipe data teks, nicknya integer. Lalu tapi nick ini kan harus ada 16 angka ya kan, berarti panjang dari digit angkanya adalah harus 16. Nah catatan sama kita pakai tipe data teks. Tapi di catatan ini kita pakai null. Tujuan dari null ini adalah supaya datanya itu boleh tidak diisi ya, boleh diisi, boleh tidak diisi gitu. Nah, sedangkan nick status ini harus ya, harus diisi. Atau boleh lah nicknya tidak bisa diisi, karena di laundry kan kadang-kadang nick juga tidak dipakai ya. Statusnya harus diisi ya. Oke, itu saja ya. Oke, kita save ya. Mana ini? Oh ya, sama ya. Kalau misalnya nih, ini kan kita nih kan ada tanggal terima nih. Kalau tanggal terima dengan petugas penerima itu kan harus diisi. Tapi tanggal serah dan petugas serah ini kan belum tentu diisi, ya kan? Maka di tanggal serah dan petugas serah ini kita pakai 0 saja. Caranya itu kita bisa ubah melalui data, tidak perlu lagi mengetik satu persatu. Tinggal kita centangkan saja tanggal serah dan petugas serah, lalu pilih change yang di bawah nih. Nah ini tanggal serahnya ini, kita harus nolkan saja. Boleh diisi, boleh tidak diisi. Oke. Oke, jadi ini berarti data dari tabel transaksi ada 9 nih di dalamnya, 9 kolom atau 9 record, di mana ada ID transaksi, tanggal terima, petugas penerima, tanggal serah, petugas serah, ID pelanggan, status, nick, dan catatan. Oke, itu sudah 4 tabel yang kita buat. Tabel berikutnya kita akan membuat tabel detail transaksi ya. Detail transaksi. Lalu mungkin ada itu yang baru tanya, kira-kira ini buat di PHP admin tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya data-data kita itu tersimpan di database PHP admin ya. Jadi sebentar kita akan membuat dia punya
codingan ya, menggunakan HTML, lalu menggunakan aplikasi Visual Code. Jadi data-datanya disimpan dulu di PHP MyAdmin. Nanti kita akan membuat webnya melalui Visual Code supaya tampilannya nanti pada browser itu lebih bagus ya, bukan begini lagi tampilan datanya. Nah, nanti kita lihat ya. Lalu berikutnya ada detail transaksi. Nah, detail transaksi ini misalnya ada 4 nih ya, kita create ya. Nah, jelas yang pertama itu ada ID detail transaksi. Nah, ID detail transaksi. Oke. Nah, kira-kira apa lagi nih? Harus detail transaksi, harus ada ID jenis cucian, lalu ada beratnya ya kan, berat dari cucian ya kan, ada berat, lalu ada harga. Nah, nanti di detail transaksi ini harganya itu merupakan harga dasar ya, misalnya satu jenis pakaian nih ya, kalau dicuci misalnya jeans ya kan, dicuci itu satu jenis pakaian tuh harganya atau 1 kilo beratnya nih 1 kilo, maka untuk 1 kilo celana jeans itu dia harganya 10.000 ya kan, jadi harga dasarnya. Nanti di transaksinya itu baru hasil total dari detail transaksi. Jadi tujuannya dari detail transaksi ini adalah untuk memfokuskan pada satu jenis pakaian. Nah, sedangkan di transaksi itu bisa lebih dari satu detail transaksi atau jenis cucian, sehingga totalnya nanti pada atau harganya pada transaksi itu adalah harga yang sudah ditotalkan atau dikalikan. Lalu ada jenis cucian, sama ID jenis cuciannya harus ada, maka tipe datanya adalah integer. Beratnya nih, nah, untuk berat dari ini kita menggunakan integer ya. Kalau integer bisa lah. Harga, nah harganya sama seperti ukurannya, tapi harganya ini kan kira-kira angkanya itu kan lebih ya, pasti 11 angka itu bisa. Nah, kita kasih 15 angka, 15 digit untuk harganya. Lalu sama untuk ID detail transaksinya kita pakai primary key auto increment. Ini AI ini adalah auto increment ya. Ini adalah primary key nya sebagai kunci utamanya. Nah, lalu berikutnya adalah kita save data nih. Nah, maka sudah jadi nih data-data pada detail transaksi. Nah, data pada detail transaksi ini sudah ada nih. Ada 11 jalan panjangnya ini 11 ya. 0 atau no 0 itu artinya datanya harus diisi, dia boleh tidak diisi. Oke, maka data di dalam database laundry kita ini sudah jadi nih, ada 5. Nah, berikutnya adalah kita akan menginputkan data-datanya ya. Jadi kalau kita sudah membuat tabel-tabelnya, maka kita harus menginputkan data-data di dalam tabel itu. Bagaimana cara menginputkannya? Contohnya kita langsung buat ini, misalnya di tabel petugas kita inputkan data nih. Kalau menggunakan query juga bisa, atau cara yang paling mudah di PHP MyAdmin itu kita bisa menggunakan insert ya. Insert tapi kita masukkan data nih. Nah, ID petugas ini dia tidak perlu isi, karena tadi itu kita sudah menggunakan primary key, jadi tidak perlu diisi. Jadi dengan sendirinya perhitungan itu akan dimulai dari 1 dan seterusnya tanpa perlu diisi, karena sudah auto increment otomatis. Lalu nama, jadi namanya misalkan namanya adalah Marianus siapa Sekan misalnya, Marianus Sekan. Lalu ada jenis kelamin nih. Jenis kelamin jenis kelaminnya adalah laki-laki. Nah, jenis
kelaminnya jenis kelaminnya adalah laki-laki. Jenis kelamin laki-laki. Lalu telepon nomor teleponnya adalah 6281345 ya, itulah contoh untuk telepon. Emailnya nih misalnya marianus@gmail.com. Misalnya ini contoh emailnya. Lalu ada alamat nih, misalkan alamatnya di PDN ya. Lalu data berikutnya, misalnya data petugas berikutnya, misalkan namanya adalah Filemon Tarus, misalnya Filemon Tarus. Nah dia jenis kelaminnya laki-laki, misalkan laki-laki. Nomor teleponnya 62823567899, itulah pokoknya. Lalu ada email ya, bisa kita masukkan email ini. Yang tadi namanya adalah Filemon Tarus @gmail.com email.com ya. Lalu alamatnya, misalnya alamatnya adalah Awi Sapa. Oke, misalnya ada 2 data nih yang kita masukkan untuk data petugas. Selanjutnya pilih sebagai go. Kalau mau tambah juga bisa, tapi kita tonton data-datanya. Nanti mau tambah sampai 1000 juga bisa, dan tergantung ya. Nah, data tadi itu tersimpan ini datanya sudah ada di sini datanya. Jadi data-data ini kita bisa insert, kita bisa delete, kita bisa update ataupun select. Kita mau tampilkan datanya. Nah, ini ID petugas. Dengan sendirinya ID petugas itu adalah 12. Padahal kita kan tidak isi dari ini. Ya, karena kita sudah memilih auto increment, maka data-datanya itu dengan sendirinya ada. Untuk namanya ini ada nama, jenis kelamin, telepon, email, dan alamat. Ya. Ini kita bisa edit di sini juga, kita bisa delete atau update juga bisa. Update kan pakai edit ya kan. Ya, lalu berikutnya misalnya kita mau isi data pelanggan. Misalkan kita mau isikan data pelanggan, sama seperti insert. Nah, ID pelanggannya juga perlu diisi. Misalkan nama pelanggannya ini adalah siapa nih nama pelanggannya, Marcus Toy lah namanya. Misalnya nih, misalkan jenis kelaminnya adalah laki-laki. Jenis kelaminnya laki-laki, teleponnya adalah 62813455678. Lalu ada email. Jadi emailnya tadi namanya adalah Marcus Toy, misalnya marcus@gmail.com. Itu misalkan tuh. Lalu alamat, misalkan alamatnya adalah boleh. Oke, dan alamatnya satu lulun. Lalu itu sudah sampai di alamat ya. Nah, berikutnya data pelanggan yang kedua itu adalah misalnya adalah Garuk. Nah, misalnya Cynthia Garuk ya. Lalu jenis kelaminnya adalah misalnya perempuan. Lalu ada telepon, nomor teleponnya itu misalnya 06282 3567893. Itu contoh nomor teleponnya. Lalu emailnya nih, jangan gmail.com ya.
email.com. Lalu alamat, nah, misalkan alamatnya adalah Oibusu atau suku mana ya, suku mana, sudah sama. Misalnya ada 2 data nih, kalau mau tambah 3 data juga nih bisa nih ya. Lalu ada, kita klikkan saja go. Nah maka datanya akan tersimpan di browse. Nah di sini datanya sudah tersimpan dengan sendirinya di sini. Jadi sudah ada 2 data nih yang kita taruh, di data petugas dan data pelanggan nih. Kita sudah menaruh data-datanya. Berikutnya kita akan menaruh data jenis cucian. Data jenis cucian. Nah sama, kita insertkan saja jenis cuciannya. ID jenis cuciannya tidak perlu diisi. Misalnya namanya adalah kemeja putih, misalkan sudah punya nama dari cuciannya. Lalu ada harganya. Nah, dan di jenis cuciannya ada harganya nih. Harganya itu misalnya 100. Lalu berikutnya misalkan namanya adalah jeans ya, harganya 200. Lalu kita ketikkan go ya. Oke, itu untuk jenis cucian. Lalu ada apa lagi nih? Sudah ada 3 data yang kita isikan pada 3 tabel. Sudah ada 3 tabel yang kita isikan ya. Yang berikutnya kita ke tabel transaksi, kita insert ya. ID transaksi yang tidak perlu diisi. Nah ini tanggal terima nih, jangan, tanggal terimanya ini adalah tanggal 5 September ya, 5 September 2022. Lalu ada petugas penerima. Nah misalkan ID nih, jadi petugas penerima ini tuh yang diambil adalah ID-nya, ID dari petugas penerima. Tadi kan di petugas itu kan ID-nya adalah ada 2 ya kan, data yang kita inputkan. Misalkan data dari ID petugas adalah 1. Nah tanggal serah ini perlu diisi juga perlu tidak diisi, sama kayak petugas serah, boleh diisi boleh tidak diisi ya. Jadi karena ini kita pakai nol, boleh diisi boleh tidak diisi, sedangkan yang lainnya harus diisi. Untuk ID pelanggan nih, misalkan ID pelanggannya ada 1. Tadi kan ID pelanggan 2 kan, kita ada 2 nih. Nah, ada 2 ID pelanggan, 1 dan 2. Kita misalkan pilih 1 nih. Nah, untuk status ini misalnya sedang dicuci ya, itu contoh statusnya. Lalu untuk ini juga boleh diisi boleh tidak diisi, sama kayak catatan boleh diisi boleh tidak diisi ya. Nah, berikutnya data kedua, tanggal terima. Misalkan tanggal terimanya adalah tanggal 11 ya. Tanggal terima ini maksudnya si pelanggan ini yang membawa cucian itu kapan, tanggal berapa. Nah, petugas penerima, misalkan petugas penerima, ID dari petugas penerima adalah 2. Nah ini boleh tidak diisi. Lalu ID pelanggannya misalnya 2. Statusnya statusnya habis ya. Statusnya itu adalah misalkan selesai. Contoh statusnya selesai. Kalau selesai tapi tanggal cerahnya udah ada ya, oh, boleh selesai. Lalu misalnya kita tekan go. Nah ini jadi ya, sudah ada 2 data yang tersimpan pada tabel transaksi. Ada 2 data ya, informasi ya, ada 2 informasi yang kita sudah dapat nih. Nah ini tanggal serah boleh tidak diisi atau 0, petugas serah juga 0, ini 0, catatan juga 0 ya, boleh tidak diisi. Berikutnya kita misalnya detail transaksi nih, kita ke tabel detail transaksi, kita insertkan datanya ya. Misalnya ini ID detail transaksinya boleh tidak diisi. ID jenis cucian, nah jadi di jenis cucian tadi kan sama, itu ID-nya ada 2. Misalkan kita pakai ID pertama adalah 1. Misalnya beratnya nih, seberatnya adalah 1 kilo. Lalu harganya misalkan, nah detail transaksinya harganya harus
harga dasar, harga 1 kilo itu berapa. Nah, maka misalnya di sini adalah 100 ya. Nah, berikutnya distribution, misalnya ID yang kedua, distribution yang kedua, misalnya beratnya adalah 2 kilo, harganya adalah 100 atau 80 lah, 80. Sudah kita masukkan dua data ini, kita pilih go. Nah, maka 5 data kita ini sudah terisi nih. Nah, untuk transaksi ini kan sudah diisi nih, ID detail transaksi, ID distribution, berat, dan harga. Jadi data-datanya kita sudah isi semua nih. Berikutnya kita lihat dulu nih satu persatu data-data kita, mulai dari detail transaksi, juga mulai dari jenis cucian, jadi inputkan datanya, lalu ada data pelanggan, data dari petugas, lalu juga data dari transaksi. Maka 5 data kita ini sudah dibuat nih pada database Love Laundry. Jadi selanjutnya nanti kita akan menampilkan data-data yang ada di PHP MyAdmin ini lebih bagus atau lebih baik menggunakan interface nanti. Nah, nanti interface-nya itu dibuat bisa menggunakan Visio Code. Juga nanti data-data Love Laundry ini kita akan simpan pada folder. Nah, di folder itu dimana nanti di folder itu ada di data exam-nya nih, exam, htdocs, lalu di dalam itu ada folder Love Laundry. Jadi supaya terkoneksi nih antara data di PHP MyAdmin dengan data pada folder kita. Nah, begitu cara kita memanggilkan, sehingga nanti kita akan tampilkan data-data kita ini pada browser ya, supaya tampilannya lebih menarik. Jadi itu mungkin sekian tentang database kita nih. Nanti video berikutnya kita akan membuat tampilannya lebih menarik ya, menggunakan Visio Code ya, menggunakan Visio Code. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih.